Nggak ada yang overlap semua, itu menyangkut leadership aja. Tapi saya toh itu yang pelaksana mengenai pembebasan tanah di sana memang ya nggak jalan aja. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab ketua IKN lah. Ya, kalau masalah ini di mana sih? Udah nggak ada masalah, makan kan kita ada masalah. Ya kan makan karena sendoknya nggak pas kan masalah. Tapi makanan sudah ada, ya lu makan, lu campur dong yang benar. Ya itulah tugas kau sebagai pemimpin. Ya harus berani dong ambil resikonya. Tapi lu udah punya kewenangan semua, ya lakuin dong. Saya kesel aja lihatnya. Saya kesel, kata Pak Menko Marves, karena udah diberikan kewenangan tapi tidak mengeksersis itu, tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Kekeliruan elit politik, ya, terutama yang backgroundnya mungkin maaf dari militer, melihat masalah pembangunan sama dengan masalah perang, yaitu hitungannya hidup atau mati, kita dibunuh atau membunuh. Sama juga ya, dengan melihat dengan kacamata bisnis, untung atau rugi. Tapi untuk masalah pembangunan, itu nggak bisa dengan cara berpikir seperti itu. Membuat keputusan untuk urusan pembangunan, itu perlu perhitungan yang kompleks dari berbagai aspek. Membangun adalah membangun manusia dan masyarakat. Membangun tatanan sosial. Membangun adalah berhadapan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat. Maka dalam mengurus pembangunan itu nggak bisa kita kok harus ada keputusan cepat, nggak bisa. Karena konsekuensinya nanti juga panjang, masalah nggak akan selesai-selesai. Masalah tanah adalah salah satu contoh. Itu yang kemudian dikatakan bahwa memang masih ada persoalan soal kepemilikan tanah. Iya, dan penyelesaian masalah tanah nggak bisa dengan cara-cara main paksa. Walaupun kita sudah ada undang-undang pembebasan lahan untuk proyek-proyek kepentingan umum, tapi itu tetap butuh proses, ya nggak bisa. Nanti orang pakai aturan, pemerintah pun nanti bisa terdesak. Kan sudah jelas di aturan. Pak Andrinov, ini menarik karena Kepala Otorita Batam Pak Bambang yang sudah mundur itu juga sempat memberikan sebuah statement. Kita mendapatkan itu juga di banyak media yang mengatakan bahwa IKN berjalan terus. Dan ia mengingatkan kita atau mengatakan bahwa jangan lupakan kepentingan atau hak-hak masyarakat lokal. Ini sebuah kalimat yang sederhana, tapi rasanya ini sebagai sebuah pengingat tentang adanya keberpihakan juga kepada masyarakat lokal. Apakah Anda melihat adanya keterkaitan antara masih belum selesainya kepemilikan lahan untuk pembangunan IKN dan juga soal penyelesaian dengan masyarakat lokal di sana yang diingatkan oleh mantan Kepala Otorita IKN? Saya yakin mantan Kepala Otorita Pak Bambang Susantono lebih tahu tentang persoalan sosial untuk mewujudkan IKN ini. Karena sejak awal pun urusan pembangunan sosial itu masuk menjadi bagian dalam proses perencanaan dan eksekusi ini. Ya, tidak hanya soal masalah tanah, tapi juga bagaimana menjadikan kota ini kota inklusif, ya, secara ekonomi. Karena itu ada program melatih pemuda-pemuda dan perempuan-perempuan lokal untuk wirausaha dan segala macam. Dan itu adalah pekerjaan yang memberitahu kepada kita itu pekerjaan butuh waktu. Nggak bisa dengan cara main paksa, main cepat-cepat. Maka IKN ini harus beriringan antara pembangunan sosialnya dengan pembangunan fisiknya gitu. Nah, saya rasa saya menangkap maksud dari Pak Bambang Susantono ke arah sana. Jangan sekedar mengejar target fisik, tapi ada masalah-masalah sosial yang harus ditangani secara hati-hati, secara bijak, secara edukatif, secara persuasif. Andrinov, Anda harus klarifikasi di sini. Anda kan termasuk yang begitu bersemangat soal pemindahan ibu kota negara. Tetapi kemudian Anda mengomentari soal IKN yang sekarang ada cukup sedih dan satir. Di mana? Apa missnya? Apa yang Anda ingin klarifikasi di sini? Tentu saya berharap pembangunan IKN ini sesuai dengan filosofi awal yang kita inginkan atau kita wacanakan. Kita ingin membangun kota publik dengan memang banyak sekali tujuan dan misi di situ, tapi solid, ya. Misalnya kita pindahkan ibu kota ke Kalimantan supaya kita lebih mudah menata kota Jakarta, karena tekanan terhadap Jakarta bisa berkurang. Dan pemerataan pembangunan.
untuk pemerataan pembangunan, itu juga untuk mengurangi alih fungsi lahan untuk ketahanan pangan di Jawa, ya. Dan kemudian untuk pemerataan pembangunan itu tadi, kemudian melihat potensi Kalimantan sebagai sumber energi yang lebih cocok daerah itu menjadi untuk kota, untuk industri yang selama ini industri di sana mandek, kemudian dan seterusnya untuk membangun kawasan timur. Nah, semua ini tujuan yang solid, tetapi nggak ada, dan karena memang nggak matching, menjadikan IKN itu sebagai kota publik, tapi sekaligus juga sebagai kawasan bisnis. Karena di situ yang Anda melihat inilah arah yang salah. Ya, tidak tepat. Karena sasaran ekonominya ada, tapi ekonomi yang seperti apa? Fungsi ekonomi dari IKN adalah untuk menggerakkan kawasan-kawasan di Kalimantan dan kawasan timur. Sorry, jadi apa? Di mana kesalahan sebuah rencana atau filosofi yang baik pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini, di mana ini salahnya? Perubahan di tengah jalan. Ada perkembangan-perubahan, ada perubahan-perkembangan di tengah jalan yang salah. Yaitu menjadikan IKN ini sebagai pusat bisnis. Baru di tengah jalan yang kemudian membuat tujuannya melebar. Tapi melebar tidak solid. Ya. Ingat,